Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar analisis algoritma rekursif. Untuk pertama, kita harus mengenal dulu ya, apa itu fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, atau sebuah fungsi f juga merupakan fungsi rekursif jika memanggil fungsi lain, jika di dalam G terdapat pemanggilan f itu sendiri. Permasalahan yang dapat diselesaikan oleh fungsi rekursif memiliki dua sifat, yaitu base case dan recursive case. Base case adalah memiliki kasus sederhana yang dapat langsung diselesaikan. Contohnya, 0 faktorial sama dengan 1. Recursive case adalah kasus yang kompleks, dapat diuraikan menjadi kasus yang identik dengan ukuran yang lebih kecil. Contohnya, n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. Langkah-langkah umum untuk menganalisa efisiensi waktu algoritma rekursif. 1. Menentukan metrik untuk ukuran input. Yang dimaksud dengan tentukan metrik untuk ukuran input ini adalah sesuatu pada input yang jika membesar, maka banyaknya pemanggilan fungsi rekursif bertambah. Pada kasus ini adalah nilai n. Jika n membesar, maka banyaknya komputasi atau pemanggilan fungsi rekursif bertambah. Untuk memahaminya, coba gambar pohon rekursifnya. Efisiensi dinyatakan sebagai fungsi dari n. Yang 2, identifikasi basic operation algoritma. Pada algoritma rekursif merupakan salah satu operasi pada kondisi seleksi base case atau bagian recursive case. If n sama dengan 1. Basic operation-nya dipilih sama dengan yang dilakukan satu kali setiap kali fungsi rekursif dipanggil. 3. Tentukan persamaan rekursi yang menunjukkan beberapa kali basic operation dieksekusi. Jika algoritma pangkat dieksekusi dengan input x, n, maka basic operation dieksekusi satu kali. Namun, pada saat dieksekusi, algoritma tersebut juga memanggil dirinya sendiri dengan input a, b kurang 1. If n kurang 1. Hal ini menyebabkan secara internal basic operation dieksekusi lagi. Jika Cn menyatakan banyaknya basic operation dieksekusi untuk input yang berukuran n kali, dan Cn kurang 1 menyatakan banyaknya basic operation dieksekusi untuk input berukuran n kurang 1. Dari hubungan Cn dan n, kita dapat rumus sebagai berikut. Cn sama dengan Cn kurang 1 ditambah 1 untuk n besar dari 1 untuk recursive case. Sementara untuk base case adalah C dalam kurung 1 sama dengan 1. Cari rumus langsung yang menunjukkan banyaknya basic operation dieksekusi. Untuk mengetahui kelas efisiensi waktu, kita harus menemukan persamaan langsung atau non-rekursif dari Cn menggunakan metode backward substitution, yaitu Cn tadi, Cn kurang 1 tambah 1. Terus di metode backward substitution, jadi Cn n kurang 1 ini kan udah ditambah 1 tambah 1, jadi Cn kurang 2 ditambah 1 lagi, ditambah 1 lagi. Begitu seterusnya. Jadi yang ini nih nanti menjadi ini, terus ditambah lagi, tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya. Maka bentuk umum yang didapatkan adalah Cn sama dengan n kurang 1 tambah n kurang i tambah i. Ini adalah banyaknya pemanggilan yang dilakukan pada basic operation-nya. Nilai initial quotient
nilai initial condition C1 didistribusikan ke Cn kurang I pada bentuk umum Cn. Cn sama dengan Cn kurang I ditambah I. Cn, jadi yang Cn1 ini didistribusikan ke Cn kurang I. Jadi Cn kurang I ini diganti dengan C1. Cn sama dengan C1 ditambah I. Cn sama dengan 1 ditambah I. Substitusi tersebut mengisyaratkan Cn kurang I sama dengan C1. N kurang I sama dengan 1. I sama dengan N kurang 1. Nilai I sama dengan N kurang 1 disubstitusikan ke bentuk umum, sehingga membentuk Cn sama dengan I tambah 1 menjadi Cn sama dengan N kurang 1 tambah 1. Dari hasil ini kita dapat hasilnya yaitu Cn sama dengan N. Untuk memperjelas, mari kita langsung masuk ke soalnya. Buatlah fungsi rekursif untuk menghitung permasalahan menara Hanoi berikut. Jadi, bagaimana cara memindahkan piringan A ke sebuah tiang B? Setiap kali hanya satu piringan yang boleh dipindahkan. Tetapi tidak boleh ada piringan besar di atas piringan kecil. Ada tiang perantara C. Dan kita diberitahu relasi recurrence-nya T N sama dengan 1 untuk N sama dengan 1. Tn sama dengan 2T dalam kurung N kurang 1 tutup kurung N tambah 1 untuk N besar dari 1. Jadi ini untuk memindahkan sebuah piringan dari A ke B, namun yang bisa dipindahkan itu setiap kalinya hanya 1 dan tidak boleh ada piringan besar di atas piringan kecil. Terus kita jawab dengan sebuah algoritma biasa. Kita lakukan relasi recurrence, yaitu Tn sama dengan 1 untuk N sama dengan 1. Ini tadi ya, relasi recurrence nih. Dari relasi ini, maka kita bisa menganalisis waktu dari algoritma Hanoi ini, yang algoritma Hanoi N, A, B, C. If N sama dengan 1, pindahkan piringan A ke B. Else, Hanoi N kurang 1, A, C, B. Pindahkan piringan A ke B. Hanoi N kurang 1, C, B, A. Untuk analisis waktu, kita menggunakan rumus untuk N lebih dari 1. Jika N-nya lebih dari 1, maka rumusnya tuh Tn 2T N kurang 1 tambah 1. Jika untuk N lebih dari 2, maka ditambah lagi. Jadi sesuai dengan banyaknya waktu yang diperlukan. Ini untuk detik kedua, misalnya. Jadi rumusnya Tn 2T dalam kurung N kurang 2 tambah 1. Ditambah lagi 1. Terus kalau disederhanakan jadi ini. Yang ini nih untuk di menitnya, untuk di detik yang ketiganya kita tambahkan lagi 1. Jadi 2T N kurang 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 2/3 T N kurang 3 2/2 tambah 2 tambah 1. Dan
dilanjutkan seterusnya sebanyak n kali. Sehingga hasil ini bisa disederhanakan menjadi Tn sama dengan 2n kurang 1 ditambah dan seterusnya. Ini berarti sebanyak n kali dikurang 1 menit, satu waktu. 2 pangkat banyaknya waktu dikurang 1. Seterusnya 2 pangkat 3 berarti 3 kali eksekusi. 2 pangkat 2, 2 kali eksekusi, 2 pangkat 1 dan tambah 1. Tn sama dengan 2 pangkat n kurang 1 sama dengan 2 pangkat n kurang 1 waktu. Anggota kelas 2 pangkat n. Tn sama dengan 2 pangkat n dikurang 1. Jumlah seluruh perpindahan piringan jika dipindahkan satu piringan membutuhkan waktu 1 detik. Maka waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan 64 piringan adalah, berarti yang n ini diganti dengan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan. Berarti 2 pangkat 64 kurang 1 waktu times kurang 1 detik, karena waktu yang dibutuhkan itu 1 detik. Jadi 1 times ini berarti 1 detik. 2 pangkat 64 dikurang 1. 2 pangkat 64 dikurang 1, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Cukup sekian untuk dasar analisis algoritma rekursif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.